Ya, sore hari ini kita akan belajar bagaimana memilih karir. Ya, karir itu adalah pekerjaan yang berkembang. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berkembang bertumbuh itu menjadi karir. Ada juga pekerjaan yang sesuai keahlian, namanya vokasi. Ya, vokasi ini dari kata vocation, bahasa Inggrisnya vocational. Ya, di Indonesia jadi vokasi. Ini dari bahasa Latin vocare. Vocare artinya memanggil. Jadi pekerjaan yang merupakan panggilan, ya, panggilan seseorang, panggilan jiwa seseorang. Jadi bagaimana kita bisa memilih karir pekerjaan dan memilih pekerjaan yang merupakan panggilan, vokasi kita. Nah, pertama-tama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menyadari bahwa bekerja itu baik. Ya, kita harus punya konsep bekerja itu baik karena ada beberapa orang yang nggak mau kerja, ya pengennya bayangannya kalau bisa nggak kerja tapi punya banyak uang, bisa pelesiran, bisa enak hidupnya tapi nggak mau kerja. Nah itu konsep yang salah. Ya. Kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Kita sudah baca kitab Kejadian, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam bekerja terus. Hari keenam dia menciptakan manusia juga untuk bekerja manusia itu. Jadi Adam dan Hawa itu ditempatkan sebuah taman bukan untuk leha-leha, ya, tapi itu kerja, mengurusin taman, mengurusin semua ciptaan Tuhan yang lain, mengelola semua ciptaan Tuhan gitu. Itu kerja. Kemudian kita baca lagi di kisah-kisah selanjutnya, manusia bekerja, ya, Nuh bekerja sebagai petani, Abraham sebagai peternak, lalu ada pejabat pemerintah, ada yang kerja sebagai nelayan, dokter, dan sebagainya. Jadi bekerja itu adalah sesuatu yang baik, karena Allah kita bekerja, kita pun harus bekerja. Kayak Tuhan Yesus berkata begini kan, aku bekerja oleh karena Bapakku bekerja hingga hari ini, makanya aku kerja gitu. Selama masih siang ya kita kerja. Kerja itu adalah sesuatu yang terhormat, sedangkan kemalasan itu adalah sesuatu yang dikutuk. Bahkan dikatakan orang yang malas itu sama ya seperti saudara si perusak katanya. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Nah, artinya apa? Kita harus bekerja. Bekerja itu suatu kehormatan buat kita ya. Hidup tidak bergantung pada orang lain, bukan jadi pengemis yang minta belas kasihan orang, meminta-minta. Kita harus kerja, hidup terhormat, cari nafkah. Itu yang Tuhan mau. Nah, bekerja juga harus diselingi istirahat, nggak kerja terus ya. Tuhan aja kerja 6 hari, 1 hari istirahat. Dia menguduskan hari ke-7, hari Sabat. Demikian juga kita harus biasakan 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Makanya kalau sekolah juga kan 6 hari sekolah, bahkan ada yang hari sampai hari Jumat ya. Sabtu, Minggu libur. Itu hari untuk ibadah, hari untuk istirahat, hari untuk rileks ya. Nah, pekerjaan juga harus berkualitas tinggi. Jangan asal-asalan, karena pekerjaan itu harus memuliakan Tuhan. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pekerjaan itu unik, ya. Tiap orang itu kan punya talenta masing-masing, punya kecerdasan masing-masing. Dan kalau dilakukan, itu jangan hanya untuk self fulfillment, hanya untuk pemenuhan diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Kita hidup harus jadi berkat, berkontribusi buat keluarga, kontribusi buat masyarakat, bahwa kehidupan kita ini jadi berkat. Hidup bekerja memberi buah, buahnya bisa dinikmati orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kemudian pekerjaan dan pilihan vokasi itu ya kita sebagai umat Tuhan bisa minta sama Tuhan supaya Tuhan membimbing kita ya. Orang yang sungguh-sungguh menginginkan bimbingan Tuhan pasti dipimpin oleh Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan menuntun langkah hidupmu, karena langkah hidup orang benar ditentukan oleh Tuhan. Jadi, yang pertama untuk memilih pekerjaan, memilih karir, vokasi, kita harus berdoa sama Tuhan, ya, minta pimpinan Tuhan. Yang kedua adalah kita mengenali dunia kerja. Ya, dunia kerja itu seperti apa? Jadi kalau engkau ingin punya cita-cita ya, mau jadi apa? Kenali cita-cita itu apa, ya. Jadi kalau punya
keinginan, cita-cita, impian karir, entah menjadi psikolog misalnya, atau menjadi dokter, menjadi tadi gamer ya, apapun itu. Apalagi zaman sekarang ya, ini kita udah masuk ke digital 5.0 ya, dunia yang semakin digital. Itu ada pekerjaan-pekerjaan baru sekarang gitu. Nah, itu perlu diselidiki gitu. Apa sih pekerjaan itu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di bidang itu gitu. Terus kualifikasinya apa yang dibutuhkan? Skill apa yang dibutuhkan? Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan? Minat, pengalaman, persyaratan fisik kalau ada seperti apa? Pelatihan apa yang diperlukan? Kalau harus kuliah, kuliahnya di mana? Jurusan apa? Berapa lama? Berapa biayanya kalau mau kuliah di situ gitu. Kemudian selidiki juga apakah semua orang bisa mengambil pekerjaan itu atau dibatasi dalam pendidikan, usia, jenis kelamin, agama tertentu. Memang hukum menyatakan bahwa semua punya kesempatan yang sama, tapi realitanya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ada batasan-batasannya. Nah, kita harus selidiki gitu, kondisi kerjanya seperti apa. Itu kerjaan apakah di darat, di laut, ya atau di mana. Jadi coba kenali dunia kerja yang kamu incer ya. Kamu mau jadi apa? Cari tahu gitu sebanyak-banyaknya informasi dari orang-orang yang sudah menggelutinya, dari mungkin bisa baca dulu di literatur ya. Cari tahu pokoknya zaman sekarang ada googling ya, gampang ada Google. Coba aja diselidiki gitu. Dunia kerja itu tuh apa? Pekerjaan itu tuh apa ya? Kemudian cari tahu juga berapa gajinya, berapa gaji potensial termasuk tunjangan tambahan. Dan ada website-website yang memberikan real informasi yang real ya, yang nyata tentang sampai gaji seorang developer apa gitu. Itu eh, ada nominalnya gitu ya. Salah satunya adalah onetonline.org. Itu kalau kita klik itu banyak ada ratusan hampir ribuan karir kali ya di situ ya. Termasuk gajinya berapa, terus kualifikasi yang dibutuhkan apa gitu. Nah, selidiki bagaimana pekerjaan itu akan mempengaruhi kehidupan pribadi. Apakah kalau bekerja di situ harus bepergian, lemburnya gimana? Apakah hari Minggu harus tetap kerja? Harus pindah secara geografis, gitu kan? Bisa pulang ke rumah sebulan sekali. Nah, itu mesti diselidiki pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus meninggalkan tempat, gitu. Meninggalkan rumah maksudnya. Jarang pulang ke rumah, misalnya jadi pelaut, berlayar, itu kan jarang pulang ke rumah, jarang ke darat. Itu harus diselidiki ya. Akankah pekerjaan itu menuntut kompromi terhadap prinsip-prinsip etika atau keyakinan agama? Apakah potensi masa depan dalam lowongan pekerjaan itu? Apakah ada peluang untuk kemajuan? Apakah bidang karir itu akan terus ada? 10 tahun mendatang pekerjaan ini masih ada apa enggak gitu? Atau udah enggak ada, enggak dibutuhkan lagi? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi 10 tahun lagi udah hilang gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang nanti akhirnya digantikan oleh mesin, oleh artificial intelligence. Nah, jangan sampai kamu meniti karir, kemudian 10-15 tahun lagi nggak tahu pekerjaan itu udah akan digantikan oleh robot, oleh komputer gitu. Jadi mesti diselidiki kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, selidiki juga apakah lowongan pekerjaan yang kamu incar itu mempersiapkan kamu nanti untuk shifting ya, pindah ke pekerjaan lain yang lebih memuaskan. Karena pada umumnya 4 dari 5 orang itu biasa gonta-ganti pekerjaan bisa sampai belasan kali gitu. Bahkan ganti karir. Itu hal yang biasa ya di dunia kerja gitu. Nah, itu harus diselidiki. Kemudian, pikirkan juga apakah pekerjaan ini dapat sesuai dengan keinginan orang Kristen untuk melayani Kristus dan untuk menggunakan kemampuan dan karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi ini adalah poin-poin yang perlu untuk kita pertimbangkan saat memilih suatu pekerjaan, memilih karir ya. Oke. Setelah mengenali dunia kerja, yang perlu kita kenali adalah mengenali diri sendiri. Nah, sekarang bersyukur ada banyak alat-alat assessment psikologis ya yang bisa dipakai gitu.
Ada psikolog-psikolog yang membantu untuk mengetahui diri kita sendiri. Seperti tes kemampuan mental, yang umum intelligence quotient ya, IQ. Udah ada yang pernah dites IQ-nya? Nah, aku pernah terakhir tes IQ di Jalan Merak ya, bersama aku adain seminar, aku undang psikolog, biayanya 150.000 untuk mengetahui tes IQ ini. Jadi itu mengukur kecerdasan umum, kompetensi ya, khususnya dalam penalaran abstrak, kemampuan matematis dan kemampuan verbal. Lalu ada achievement test, tes prestasi, mengukur keterampilan jumlah materi yang telah dipelajari. Lalu ada tes bakat, ya, tes kecerdasan, aptitude test, mengukur potensi seseorang untuk belajar di bidang-bidang seperti musik, seni, ketangkasan manual, penguasaan keterampilan. Jadi kita perlu menyadari bahwa manusia itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ya oleh Tuhan. Jadi di otak kita ini memang Tuhan sudah kasih tiap orang berbeda kemampuan kecerdasannya. Ada orang yang punya kemampuan linguistik ya, bahasa yang bagus, ada yang punya kemampuan matematis ya, yang bagus, ada yang punya kemampuan visual spasial yang bagus, ada kemampuan mungkin nggak bagus di bidang matematis, language and visual spasial, tapi dia bagus di intrapersonal. Ada yang bagus di interpersonal, hubungan orang lain bagus. Ada orang yang bagus di bidang seni. Ada orang yang bagus di body kinesthetic ya, dia olahragawan. Ada orang yang bagus di menjadi petani. Gitu. Nah itu bisa ketahuan dengan aptitude test, tes bakat. Lalu ada lagi tes minat, interest test ya. Jadi mengukur minat seseorang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sukses di kelompok pekerjaan tertentu. Yang umum dipakai adalah hasil karya dari psikolog John Holland, namanya Holland Code Test. Ya, mungkin beberapa di antara kalian udah pernah ambil tes ini ya. Jadi tiap orang itu punya kepribadian, dia mengkelompokkan ada 6 kepribadian, ada yang realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, and conventional. Jadi orang yang pribadinya realistik itu pekerjaannya dia lebih suka yang praktis, yang real gitu ya, yang memang praktek gitu, bisa dilakukan. Kemudian ada yang kepribadiannya investigatif, ingin tahu, ada curiosity, ada metode, ada riset, dia suka menyelidiki, meneliti riset gitu. Kemudian ada yang artistik, dia orangnya kreatif, lebih ke art, lebih ke seni ya. Ada yang orang yang suka sosial, interpersonal, hubungan orang lain. Ada orang yang suka enterprising. Enterprising ini orang yang suka energik ya, ingin mengembangkan, punya self confident yang bagus, problem solver. Lalu ada yang konvensional, sifat pribadinya kalau konvensional tuh rutin ya, yang begitu aja pekerjaan rutin. Nah, tiap orang itu punya kepribadian tertentu yang cenderungnya kemana gitu. Nah dari kecenderungan itu nanti misalnya orang realistik itu akan diarahkan dari tes minat ini karir apa yang paling cocok buat dia gitu. Nah bagi kalian ya yang ikut JP, kita punya tes Altes ini, kita bisa kasih free gratis. Yang mau tes nanti bisa khususnya kelas 3 SMP sama 3 SMA ya, yang mau ambil jurusan kuliah itu silahkan kontak sama pengurus JP ya, sama Stefan atau pengurus JP, nanti bisa diarahkan ke Kak Yogi karena Kak Yogi yang ngurusin tes minat ini. Berikutnya adalah tes kepribadian ya, personality inventory. Ini untuk mengetahui kepribadian kamu seperti apa, personality kamu ya. Ada yang umum dipakai MBTI, Myers-Briggs ya. Lalu ada yang kita pakai itu yang DISC ya. Atau kita sekarang pakai warna merah, kuning, hijau, ungu. Jadi ada orang yang introvert, extrovert, ada yang task oriented, people oriented. Nah, kamu seperti apa? Kenali pribadi kamu supaya kamu bisa mengetahui bahwa kamu cocoknya di kerjaan di bidang apa gitu ya. Nah, ini tes inventory juga kita punya alatnya untuk anak CP bisa tes secara free.
Lalu yang terakhir tes khusus, special test itu untuk merancang, untuk mengetahui ya beragam kreativitas, fleksibel atau tidak seseorang, stabil atau tidak mental seseorang, potensi seseorang dalam belajar bahasa, itu ada tes-tes seperti itu. Nah, beruntung kita sekarang punya alat-alat tes ini ya, sehingga kita bisa tertolong untuk mengetahui diri kita bagusnya di mana gitu ya. Jadi kalau yang masih bingung, belum tahu nanti mau ambil jurusan apa, kuliah jurusan apa, nah boleh ikut tes-tes ini untuk mengenali diri kamu ya. Sebenarnya kamu tuh minatnya, kemampuannya di mana gitu ya. Selain nilai rapot kamu ya tentu saja. Atau sudah kerja ya seperti Philip dan kawan-kawan, kalau ada keinginan untuk mengevaluasi, silahkan. Nah, ini ada proses pengambilan keputusan vocational ya. Nah, disarankan ya walaupun kalian saat ini mungkin belum kelas 3 SMP atau belum kelas 3 SMA, nah mulai dari sekarang coba buat daftar minat kamu. Minat kamu tuh apa gitu. Itu bisa dilihat dari minat kamu dalam pelajaran juga ya. Kamu lebih suka pelajaran apa di sekolah. Kemudian kamu harus daftarkan karunia-karunia yang kamu miliki. Skill yang kamu miliki, kemampuanmu apa aja. Ya, bidang pengalaman, keahlian. Nah, ini kamu bisa lihat juga di rapot kamu sebenarnya. Kamu menguasai nggak bidang-bidang itu gitu. Atau di rapot juga kan ada yang kemampuan organisasi dan seterusnya. Lalu kamu kenali tujuan hidup kamu apa, life goals-mu apa. Kamu hidup punya sasaran nggak? Punya tujuan nggak? Nanti umur 25 tahun, kamu bayangkan kamu mau jadi apa yang kamu kerjakan gitu ya. Apakah kamu punya sasaran vokasi ya, punya pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, kamu pengen ahli di bidang apa nanti suatu hari, punya impian karir. Nah ini 6 bidang ini coba dibuat daftarnya dan kemudian cari tahu ya. Kamu harus kenal diri kamu sendiri, apa minatku, karunia kemampuanku, bidang pengalamanku, keahlianku, tujuan hidupku, sasaran vokasiku, impian karirku apa. Nah kalau sudah dapat itu, kumpulkan informasi tentang pekerjaan dan kemungkinan karir. Cari tahu tadi ya, dunia kerja, pekerjaan-pekerjaan yang kamu inginkan. Nah kalau sudah, buat daftar, buat top 3, 1, 2, 3, kemungkinan alternatif. Kamu mau jadi apa? Gitu ya, Gloriasa ya. Sama David, jadi jangan cuma pilihan satu, harus punya pilihan kedua. Dan pilihan ketiga gitu. 1, 2, 3. Jadi kalau pilihan satu sudah ada dan bisa goal ya syukur. Tapi kalau nggak goal punya pilihan kedua. Nah kemungkinan alternatif ini dipikirkan aspek positif dan negatifnya supaya kita bisa mempertimbangkan. Kalau saya menjadi developer itu positifnya apa, negatifnya apa gitu. Ya. Kemungkinan kedua alternatifnya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Kemungkinan alternatif ketiga, pilihan ketiga positifnya apa, negatifnya apa. Nah kalau sudah punya 3 pilihan ini, mengerucut lagi. Putuskan, ikutin satu saja alternatif. Supaya nanti nggak bingung. Karena orang tuh bingung karena tidak memutuskan. Pilih satu dari 3. Gitu. Kemudian kalau sudah pilih satu, bergerak ke arah yang dipilih ya. Mulai daftar, mulai dijalanin. Gitu. Nah kemudian sambil evaluasi keputusan itu. Mau lanjutkan nggak kuliah ini, kursus ini? Atau mau diubah? Nah kalau diubah, udah balik lagi ke awal. Kembali ke yang pertama ini. Buat daftar lagi minat, karunia, kemampuan, bidang pengalaman, keahlian, tujuan hidup, sasaran vokasi, impian karir, direnungkan, dipikirkan lagi. Ya, nah, prosesnya seperti itu. Tapi yang jelas begini, kenapa banyak orang bingung memilih karir, memilih jurusan? Oleh karena terlalu banyak pilihan. Saran saya adalah buatlah top 3, 3 kemungkinan alternatif. Lalu pikirkan positif
negatifnya apa? Ya, dibandingkan dengan minat, kemampuan kamu, tujuan hidupmu, impianmu, sasaran hidupmu apa. Lalu pilih satu gitu. Oke. Kemudian jalanin. Setelah dijalanin, kamu evaluasi silahkan. Ya. Hal yang lumrah ya. Nanti kayak yang udah kerja Philip, Erliana, kamu mengevaluasi perjalanan hidupmu, kemudian mau ganti pekerjaan, it's okay gitu. Tapi yang jelas pikirkan masak-masak ya. Berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Karena ujung-ujungnya adalah kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kerja kita harus berkualitas. Hidup kita harus memberi dampak yang positif. Nah, ayat terakhir, prinsipnya, mari sama-sama kita baca Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi sama-sama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.